Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Di sini kita akan berdiskusi mengenai materi kita, yaitu neuroscience dan digital learning. Yang mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah desain pembelajaran di sekolah dasar, yang mana diampu oleh dosen yang terhormat Dr. Andes Haji Syahrial MED PhD dan yang terhormat Ibu Silvina Novianti SPD MPD. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama saya Priyani Borotolinan dengan akronim 128. Saya Andus Putra dengan akronim 121. Saya Fania Melina Putri dengan NIM akhir 124. Saya Indah Bunga Lestari dengan akhir NIM 125. dan saya M. Faturoldi dengan NIM akhir 139. Di sini topik pembahasan kita ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian neuroscience, kapasitas dan fungsi bagian otak manusia. Yang kedua, kita menjelaskan cara otak kita belajar. Yang ketiga, menjelaskan apa saja prinsip-prinsip pembelajaran yang berbasis neuroscience. Dan yang terakhir, menjelaskan tahapan-tahapan pembelajaran berbasis neuroscience. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Apriani. Kepadanya saya persilakan. Materi total yang kita bahas sekarang itu pengertian neuroscience, kapasitas dan fungsi bagian otak manusia. Dimana secara etimologi atau asal katanya, kata neuroscience merupakan ilmu yang neural yang mempelajari sistem saraf, terutama neuron atau sel syaraf otak dengan pendekatan multidisiplin dalam aspek dari sedangkan secara terminologinya atau istilahnya adalah neuroscience adalah bidang ilmu yang menggeluti pada bidang kajian saintifik terhadap sistem syaraf, terutama syaraf otak. Kemudian neuroscience merupakan penelitian tentang sistem syaraf otak dan bagaimana otak berpikir. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa neuroscience adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem syaraf otak dengan seluruh fungsinya, seperti bagaimana proses berpikir terjadi dalam otak. Berarti neuroscience itu tentang mempelajari syaraf-syaraf atau fungsi-fungsi otak manusia. Penting mempelajari sistem. Tadi sebagai sang guru kan, tadi itu gimana kemampuannya. Juga neuroscience ini sudah cukup lama diterapkan dalam ilmu kedokteran, terutama bidang syaraf atau ilmu bidang lainnya. Itu sekitar tahun 1906 itu sudah ada diterapkan. Iya. Saraf otak mempelajari Kemudian kapasitas bagian-bagian otak. Otak manusia itu memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa besarnya. Kemudian menurut ahli neuroscience yaitu David
Perlmutter MD dalam uji 2019, sel otak manusia selama lebih dalam kandungan mengalami rata-rata pertumbuhan sekitar 250.000 sel otak per menit, dan saat dilahirkan memiliki sekitar 100 miliar neuron. Jadi setiap neuronnya itu memiliki cabang hingga 10.000 cabang dendrit yang membangun sejumlah suatu koordinat koneksi komunikasi. Seru juga gitu mempelajari neuroscience dan Kapasitas otak. Masih banyak ya. iya. Kalau kita kaji sih banyak mempelajari Iya, apalagi kan sel-sel yang dari otak itu, sel neuron itu saling terhubung antara satu dengan lainnya. Jadi koneksi tersebut menurut para ahli diperkirakan jumlah atom di dalam sel yang telah diketahui. Itulah gambaran potensi kapasitas otak kita menurut ahli. Ya, sejumlah atom di alam semesta itu sebanyak apa ya? Atom aja adalah partikel yang terkecil di dalam kehidupan kita ya. Apalagi seluruh alam semesta. sangat otak. Dan orang mengatakan manusia itu ada yang pintar dan tidak pintar. Kalau menurut saya sih manusia itu pintar semua. Tergantung keinginan diri sendiri untuk mempelajari. Berarti bukan karena korban orang bilang enggak otaknya kecil lah. Sebenarnya semua otak sama lah sebetulnya kan. Mungkin kalau ada yang seperti itu mungkin ada yang pintar. Lain. Kalau kayak sindrom Autis juga. autisme, Lanjut, bagian-bagian otak kita ini terdiri dari beberapa bagian wilayah yang memiliki fungsi tersendiri. McLean pada tahun 1990 dalam Boediono melalui teorinya yang dikenal dengan Thorn Brain membagi wilayah otak manusia itu menjadi 3 bagian utama yang mengendalikan pikiran dan perilaku seseorang, yaitu daerah batang otak, limbing, dan korteks. Bagian pertama, batang otak merupakan daerah otak yang berfungsi mengendalikan pertahanan seseorang ketika mendapatkan suatu ancaman, tekanan, kritikan, atau ketika rasa takut. Ketika seseorang tertekan, terancam, atau dalam kondisi merasa ada dalam bahaya. Ketika batang otak ini dapat berinteraksi secara tiba-tiba dalam bentuk marah, mendebat, dorongan berkelahi, atau berlari. Kondisi saat otak berada pada posisi tertekan adalah kondisi yang tidak baik bagi seseorang untuk berlaku. Hal ini dikarenakan saat seseorang tertekan, maka daerah batang otaklah yang lebih banyak mendominasi pikiran dan perilaku. Kalau misalnya kita dalam keadaan kurang aman ataupun Terancam. terancam, itu berarti otak batang otak kita ya yang berperan aktif atau yang bekerja secara Spontan. untuk pertahanan diri. Berpikir. Bagian batang otak itu di mana? Ini ada Bagian dari sini dah. berarti sebelah Bagian sini dah. di tengah ya. Ini otak. Iya, kan? Kan ada fotonya di sini. Berarti mencari otak ini sih kayak gini. Sudah tahu. Lanjut yang kedua. Kemudian ada juga yang bagian kedua pada otak yaitu sistem limbik terletak di bagian tengah atau inti dari otak. Sistem limbik terdiri dari hipokampus, talamus, hipotalamus, dan amigdala. Sistem limbik
merupakan daerah otak yang berfungsi mengendalikan emosi seseorang. Oleh karena itu, daerah ini juga disebut juga sebagai pusat emosi. Di samping itu, bagian ini juga bertanggung jawab pada atensi atau perhatian, tidur, pengaturan bagian tubuh, hormon, seksualitas, penciuman, dan produksi kimiawi otak. Rasa sayang yang dimiliki seseorang muncul dari otak bagian limbik ini. Semua persepsi terhadap suatu objek juga masuk melalui bagian limbik ini. Pintu kemampuan berpikir tingkat tinggi seseorang akan terbuka di saat seseorang mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, merasakan adanya kasih sayang, kebaikan hati, penghargaan, dan rasa peduli atau muat positif dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, bagian otak ini merupakan bagian yang perlu dioptimalkan saat pembelajaran berlangsung dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dengan pembelajaran yang menyenangkan akan lebih memungkinkan otak untuk menyimpan informasi yang diterima ke memori jangka panjang. Jadi di bagian ini emosi sangat berperan pengertian. Jadi itu kayak jika lingkungannya senang, maka otak ini dia dapat berpikiran Dan dengan mudah menangkap pelajaran yang diajarkan. Jadi Bimbing di atas batang otak. Mengendalikan emosi berarti. Nah, selanjutnya itu bagian ketiga, korteks. Nah, bagian korteks ini merupakan daerah otak yang berfungsi mengendalikan kemampuan berpikir atau bernalar seseorang. Bagian otak ini juga dikenal sebagai bagian kerja salah atau kerja berpikir. Nah, berpikir secara logis, rasional, dan analitis, melakukan perencanaan dan pengorganisasian, mengembangkan kemampuan berbicara dan bahasa, mengarahkan penglihatan dan pendengaran, serta mengembangkan kreativitasnya. Nah, menurut McLean pada tahun 1990, otak seorang dia akan mampu berpikir secara rasional, logis, kritis, dan kreatif saat sistem limbik dalam otak mendapatkan kelakuan yang menyenangkan dari lingkungan ini. Dengan demikian, suasana pembelajaran yang menyenangkan perlu diciptakan ketika kita hendak mengoptimalkan kemampuan anak dalam berpikir kritis, kreatif. Jadi sistem bagian otak yang korteks sama limbik ini saling iya terkaitan. Cuma lebih meningkatkan pada posisi psikologis. Jadi kalau misalnya mendekati dengan perasaan emosi, sekarang berarti kalau yang di korteks ini lebih menekankan kritis berpikir dan logis dalam mengerjakan sesuatu. selanjutnya kita beralih ke yang kedua, bagaimana cara otak kita belajar. Ini akan dijelaskan oleh saudara Rizky. Baiklah, untuk dari segi perspektif neuroscience, proses belajar adalah proses pembentukan hubungan-hubungan baru antara neuron saat seseorang belajar sesuatu. Maka dalam otak kita akan terjadi pengaktifan dan pembentukan pola hubungan atau jaringan antara neuron. Belajar adalah proses membangun dan mengubah koneksi-koneksi dan jaringan-jaringan saraf sinaptik. Belajar terjadi ketika sebuah akson yang merupakan peluasan yang lebih kecil dan menyerupai kaki bertemu dengan sebuah dendrit dari sel yang ada di sekitarnya. Rahmat 2005 menjelaskan bahwa akson dan dendrit berkomunikasi dengan mengirimkan zat kimia yang dinamakan neurotransmitter. Melalui sinapsis, setiap neuron dimungkinkan mampu berkomunikasi melalui 100.000 sinapsis. Zat kimia disebut secara teknis sebagai faktor penentu yang mengatur di mana dan bagaimana akson harus berhubungan serta membentuk koneksi-koneksi. Lanjut ini. Jadi kalau otak itu
belajar itu berarti yang aktif adalah neuron-neuron yang ada di otak. neuron atau jenis pembentukan hubungan baru. Selanjutnya, saat seorang belajar, pengetahuan atau informasi yang dipelajari akan diterima dan dikelola oleh otak seseorang melalui sistem pengelolaan informasi pada otak. Sistem pengelolaan informasi atau pengetahuan dalam otak terdiri dari register, sensorik, memori jangka pendek atau memori kerja, working memory, dan memori jangka panjang atau long term memory. Register sensorik menerima input pengetahuan melalui panca indera dan menyimpan selama persekian detik. Input pengetahuan yang tidak mendapatkan perhatian akan dibuang dan input pengetahuan yang dapat perhatian akan disalurkan ke memori jangka pendek dalam bentuk persepsi. Selanjutnya, informasi-informasi di memori jangka pendek yang mendapatkan penguatan melalui pengulangan dapat ditransfer ke long term memory. Berarti sistem kerja otak ini semakin kita ulang-ulang sebuah pembelajaran tersebut, semakin kita ingat dalam itu namanya long time memory. Semakin kita ingat dalam Ya, semakin Karena kalau semakin kita belajar diri, kita itu perlu bertanya kepada siswa apakah sudah paham atau belum. Ketika ada sesuatu yang paham, kita bisa menjelaskannya secara berulang agar nantinya dapat diingat dalam dalam belajar masuk prinsip. itu yang menurut hasil penelitian. Menurut hasil penelitian, sebagai besar memori kita tersebar sempurna di seluruh korteks. Memori jangka pendek di dalam otak kita menempati pada banyak bagian otak, terutama dalam korteks prefrontal pada lobus frontal. Sedangkan memori yang lainnya seperti memori suara berada dalam korteks auditori. Memori nama, benda, dan kata ganti terlacak berada pada lobus temporal. Dan memori pembelajaran reflektif, prosedural, respon terkondisi terletak pada otak bagian cerebellum. Itu Cerebellum. bagian cerebellum. Jadi tiap memori kita tuh punya tempat-tempat konteks sendirinya ada bentuk yang besar. bagaimana mengenai materi belajar Selanjutnya kita beralih ke yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience. Di sini ada yang bisa menjelaskan apa saja prinsip-prinsip? Ada beberapa prinsip pembelajaran berbasis neuroscience yang perlu diperhatikan agar pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Prinsip-prinsip pembelajaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, secara umum. Secara umum, memori jangka pendek otak kita berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi pada pagi hari dan paling tidak efektif pada waktu sore hari. Sebaliknya, memori jangka panjang kita berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi pada sore hari. Itu artinya waktu pembelajaran terkait penyerapan informasi paling baik dilakukan pagi hari. Sedangkan waktu terbaik untuk pengelolaan dan refleksi informasi paling baik dilakukan pada waktu siang hari. Peserta didik akan dapat mengingat dengan lebih baik materi yang berkaitan dengan semantik seperti nama, tempat, tanggal, dan fakta di pagi hari.
dan akan lebih baik menyerap materi yang bersifat pemaknaan mendalam di sore hari. Jadi secara umum prinsip berbasis neuroscience yang tepat ini perbedaan kinerja otak pada pagi hari dan sore hari manusia ya. Seperti itu di sini dapat disimpulkan bahwa ini lebih dititik beratkan pada peserta didik, dimana pagi hari itu kan mereka belajar di sekolah. Nah, sebaiknya pada sore hari itu mereka mengulang pembelajaran agar mereka dapat mengingat pembelajaran di sekolah pada pagi hari itu dengan baik. Soalnya pada sore hari itu daya memori jangka panjang kita itu berada pada kondisi terbaik untuk mengingat makanya juga kan kita kan sering beraktivitas pada pagi hari ya, apalagi kuliah, sekolah, pasti kalau udah sore itu keluar istirahat, jadi kinerja otak pun sudah tidak seaktif apa lagi hari. Selanjutnya Kemudian untuk prinsip yang selanjutnya yang kedua yaitu otak kita memiliki siklus biokognitif terkait perhatian yang naik turun setiap 90 menit. Dalam 24 jam, otak kita memiliki siklus naik turun perhatiannya sebanyak 16 kali. Itu artinya, jika kita temukan sebagian peserta didik kita yang terus-menerus mengantuk di dalam kelas, bisa jadi mereka sedang berada pada titik terendah siklus perhatian mereka. Jika ini terjadi, langkah terbaik yang perlu dilakukan adalah mengajak peserta didik untuk melakukan gerakan peragangan dan gerakan badan untuk membantu memfokuskan kembali perhatian mereka. Pembelajaran akan membantu otak untuk memperhatikan perhatian jika peserta didik setiap 90 menit diberi kesempatan untuk melakukan gerakan atau relaksasi tubuh dan tenang sekitar 10 menit. Berarti ini speaking Ice breaking, jadi anak tidak bosan dalam pembelajaran dulu. anak membantu apalagi peserta didik atasnya tidak bisa tidak bisa Mereka ingin main terus. jadi saat pembelajaran apabila kita lihat anak kita yang sudah mulai fokusnya hilang, fokusnya mereka sudah ngantuk, kita bisa menggunakan pendekatan breathing kepada mereka dan agar mereka bisa Waktu guru itu harus memperhatikannya murid-muridnya. Harus belajar itu. ditambah lagi otak kita tuh hanya mampu benar-benar bisa berkonsentrasi selama 30 sampai 40 ya sedangkan di kelas kita bisa masuk 1 jam. tapi aku pernah dengar juga kalau misalnya ceramah Betul. ada baiknya 15 menit aja, fokus yang manusia normalnya itu dewasa ya Betul. 15 menit, Itu bahasa apalagi anak-anak. anak-anak ya kan. Kalau mungkin untuk anak-anak masih panjang ya, kan matanya juga masih fresh. Kalau untuk Bisa orang dewasa kan betul. sudah Hanya pikiran banyak pikiran, apalagi yang bapak-bapak, ibu-ibu. apa yang dipikirkan. Lanjut. Kemudian yang ketiga itu pembelajaran akan lebih optimal apabila mampu mengembangkan kedua belahan otak kanan dan kiri secara seimbang. Otak kanan lebih bersifat intuitif, acak, divergen atau banyak alternatif pemikiran dan tidak teratur, sedangkan otak kiri cenderung bersifat linier, teratur, dan divergen atau satu alternatif pemikiran. Otak kiri menyerap informasi berupa kata-kata dan bahasa, sedangkan otak kanan menyerap informasi dengan gambar, warna, dan musik. Itu artinya informasi yang disampaikan dalam paduan kata dan gambar serta diiringi musik akan lebih cepat terserap dan tersimpan dalam otak peserta didik ketimbang hanya lewat kata-kata otak. Jadi itu otak itu juga ada bagian kanan kiri karena memang memiliki fungsi sendiri. Otak kiri itu lebih ke bahasa, analisis pikir, logika, angka. Ini kalau fungsi otak kanan itu lebih ke seni, kebanyakan seni kreativitas. Jadi setiap anak
karakternya. Nanti ada anaknya yang pintar matematika, ada yang masuk ke belajar bahasa Indonesia. Jadi fungsi otak kiri dan kanan itu pasti ada perbedaan dari sana. Ya, makanya di dalam tips ini dinyatakan agar kedua otak kanan kiri itu berjalan seimbang agar belajar itu optimal. Proses di mana di sini sudah dijelaskan bahwa informasi yang disampaikan dalam paduan kata dan gambar serta diiringi musik yang lebih cepat terserap dan tersimpan dalam otak peserta didik ketimbang hanya lewat kata-kata saja. Berarti di sini juga dapat kita simpulkan bahwa dengan memanfaatkan media pembelajaran, nah itu lebih membuat siswa didik lebih mudah. Selanjutnya yang keempat, prinsip yang keempat itu perlahan otak kanan dan kiri kita itu mengalami siklus efisiensi secara berbeda setiap 90 sampai 100 menit. Nah, dari spasial tinggi verbal, rendah verbal, tinggi spasial rendah. Dengan kata lain, dominasi atau kita berpindah secara bergantian dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan 15 kali sehari. Nah, yang perlu kita sadari bahwa periode pembentukan otak kanan dan kiri antara peserta didik yang satu dengan lainnya, antara kita yang nantinya akan menjadi calon guru dengan peserta didik itu bisa tidak sama, karena implikasinya satu, peserta didik itu perlu diberikan kesempatan untuk melakukan gerakan kelenturan sepanjang pusat lateral tubuh dan berjemur 36 kali setiap hari, sehingga kedua bagian belahan otak kanan dan kiri dapat terstimulasi dengan baik untuk berpikir. Nah, yang kedua, pembelajaran sebaiknya menggunakan bentuk aktivitas yang bervariasi dan setiap anak diberikan kesempatan memilih bentuk aktivitas sendiri sesuai siklus biokognitif dan gaya belajar mereka. Nah, yang ketiga, anak didik itu perlu diberikan kurungan waktu untuk penilaian berbeda satu dengan yang lainnya guna mendapatkan akurasi hasil pikiran. Dan yang keempat, peserta didik itu perlu diajari untuk memodifikasi ritme dengan memvariasikan waktu tidur, olahraga, makan, dan pengetahuan sehari-hari. Nah, jadi di sini katanya itu otak kanan dan otak kiri itu dapat siklus efisiensinya itu dapat bergantian selama 90 sampai 100 menit. Nah, jadi pada dalam sehari itu ada 16 kali pemindahan. Berarti iya. Kemudian prinsip yang kelima adalah pembelajaran mencapai hasil terbaik apabila difokuskan pada pembahasan materi, dipecah kegiatan lain seperti kerja kelompok, kemudian difokuskan kembali pada pembahasan materi. Pembelajaran yang terfokus secara terus-menerus akan menjadi semakin tidak efisien. Sebaliknya, meminta peserta didik hanya mengerjakan tugas sepanjang waktu pembelajaran bertentangan dengan cara otak belajar secara alamiah, baik secara biologis maupun edukatif. Jadi di sini maksudnya adalah kita tuh dalam pembelajaran baiknya tidak hanya terpaku materi, kita belajar terus memberikan aliansi lain dalam belajar seperti kerja kelompok kemudian memberikan kerja kelompok, melakukan presentasi gitu kan. Kalau suka mereka kerja kelompok, berdiskusi, mereka mempresentasikan hasil kerja. Karena kalau apabila kita belajar terus-menerus materi saja dari awal sampai akhir, kerja otak kita itu tidak gemuk, ya. Terus kita dipaksa otak kita memaksa terus mendengar materi yang dijelaskan sehingga otak tidak berjalan secara alamiah. Bisa terjadi
biologi 1 gitu. Yang prinsip yang keenam, pembelajaran akan menarik perhatian otak jika memperhatikan perubahan gerakan, cahaya, kekontrasan, dan warna. Contohnya ketika guru sedang menjelaskan materi, perhatian peserta didik akan tetap fokus ketika guru bergerak secara simultan dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain. Bergerak mendekat ke arah peserta didik, kemudian menuju papan tulis. Perubahan cahaya dapat dilakukan guru dengan mematikan lampu sesaat. Ketika peserta didik diminta melakukan introspeksi diri, guru dapat menggunakan media yang berwarna dan kontras untuk mempertahankan perhatian peserta didik dan memastikan peserta didik memperoleh persepsi yang benar. Ini juga sudah dijelaskan pelajaran yang menarik itu ada pembelajaran yang warna dan juga dijelaskan kata-katanya. Jadi sudah lengkap ya dijelaskan di sini. Prinsip yang ketujuh yaitu proses pembelajaran agar optimal perlu memperhatikan beberapa faktor lingkungan. Di antaranya yaitu suhu ruangan, pilihan warna kelas, desain warna kantung media, pengaturan ruangan kelas termasuk setting tempat duduk, pencahayaan, tanaman, musik, aroma, perbandingan luas ruangan dengan jumlah peserta didik, ketersediaan air minum dan media pembelajaran. Berarti di prinsip 7 ini tidak hanya gurunya saja tetapi perlu tempat belajarnya juga perhatikan. Kenyamanan peserta didik dan juga guru. Kemudian prinsip yang ke-8 itu proses pembelajaran akan lebih optimal jika peserta didik memperoleh asupan gizi dan nutrisi yang cukup, sehingga anak memiliki hemoglobin dalam darah atau HB yang tinggi. Semakin tinggi HB anak, maka semakin baik anak untuk berkonsentrasi. Menurut kesehatan, HB standar yang disarankan dimiliki anak adalah berkisar 11-12. Untuk menjamin peserta didik tercukup gizi dan nutrisinya, sekolah bisa membuat program makan di sekolah dengan makanan alami yang memiliki protein dan serat yang baik, sayuran dan buah-buahan segar, serta program pemeriksaan hemoglobin atau HB. Anak secara rutin setiap bulan bekerja sama dengan instansi kesehatan terdekat. Jadi ibaratnya tidak salah guru tuh setiap pagi itu udah ada salah HB karena energi itu juga sangat memacu cara kerja otak gitu. Dan juga di sini kan dijelaskan mengenai sekolah itu bisa membuat program makan di sekolah dengan alami dan baik. Nah, kalian tahu nggak sih sekarang tuh kan banyak nih sekolah-sekolah yang mengadakan kayak siswanya itu disuruh jualannya itu yang tempatnya sama sempurna, misalnya ada yang jualan buah, ada yang jualan puding. Mungkin itu merupakan salah satu untuk meningkatkan gizi peserta didik. Dimana kan hemoglobin itu kan merupakan salah satu dari darah ya. Otak kita kan bernafas itu kan adanya saluran darah dua. Kalau misalnya hemoglobinnya rendah, itu kan pastinya kita akan terasa pusing, lemas, darah. Jadi konsentrasi kita dalam belajar itu juga akan berkurang. Seharusnya Sudah pernah. benar-benar ya. Prinsip yang terakhir yaitu emosi yang memicu perubahan zat kimiawi dalam tubuh yang dapat mengubah suasana hati dan perilaku peserta didik. Kondisi emosi yang positif peserta didik sama pentingnya dengan konten kognitif dari materi yang disampaikan. Hal ini karena emosi positif akan memberikan kesempatan pada otak untuk menciptakan meta perseptual yang lebih baik. Untuk itu, tingkatkan kondisi emosional positif
program pembelajaran yang memicu suasana hati peserta didik. Kita juga dituntut untuk menjaga suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian kita juga harus mengeluarkan emosi energi yang positif kepada peserta didik agar pembelajaran lebih menyenangkan, seperti permainan humor tadi. Ya, dan juga di sini guru itu juga dituntut untuk sebelum memulai pembelajaran, nah kan itu pagi nih atau habis istirahat, pasti emosi siswa kan belum semuanya fokus pada pembelajaran. Jadi sebaiknya guru itu memberikan motivasi kepada siswa memulai pembelajaran tuh ya dengan yang katakan jadi memberikan permainan terlebih dahulu, biar nanti setelah fokusnya atau emosi tadi sudah stabil, baru kita mulai pembelajaran ada 9 ya. kemudian Baiklah, kita beralih ke pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu tentang tahap pembelajaran berbasis neuroscience. Tahap elaborasi atau mencari dan tahap integrasi fungsional. Untuk tahap pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan ini merupakan tahap pemberian pengalaman kerja bagi pembelajaran baru dan mempersiapkan otak peserta didik dengan koneksi yang memungkinkan. Nah, kegiatan persiapan belajar dapat dilakukan dengan beberapa strategi, di antaranya membuat peserta didik tertarik dan senang dengan proses pendidikan belajar yang dilakukan, melakukan presentasi visual garis besar keseluruhan materi pelajaran yang dipelajari, dan menjelaskan kaitan topik materi yang akan dipelajari dengan cerita baru, serta menjelaskan manfaat dan keuntungan dengan pembelajaran berbasis neuroscience ini tentang kesiapan bagaimana kita akan mempersiapkan kegiatan belajar dengan peserta didik agar menarik perhatian mereka dalam belajar, mengaitkan materi tersebut dengan kegiatan kita. sudah sangat jelas kan juga. Kemudian ada yang kedua yaitu tahap akuisisi, yang merupakan tahap penciptaan koneksi di mana neuron dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Koneksi antar neuron akan terbentuk ketika pengalaman belajar yang dialami peserta didik bersifat adaptif dan koheren atau berhubungan dengan materi yang pernah dipelajari. Kegiatan akuisisi dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang bervariasi, diantaranya melalui kegiatan diskusi pembelajaran dengan video visual, simulasi lingkungan, pengalaman praktis seperti percobaan eksperimen atau simulasi, kegiatan manipulasi visual, proyek-proyek kelompok dan kalau kita fasilitasi ini dari tahap yang guru mengkaitkan materi hari ini dengan metode yang dipelajari. Pengulangan kembali. Tidak lakukan Iya, keseraka yang penting Aku udah masih singkat lah sekali lagi. yang inti-intinya deh. Nggak, tapi dia tahu itu intinya soalnya penjelasan ini Iya, susah. Yang tahap-tahap ini sampai selesai dari tadi yang konsep ini kan dapatnya dari blog semua yang konsep, Iya, ragam, Blok. sama pembelajaran. tiga. Tahap yang ketiga yaitu tahap elaborasi atau tahap koreksi kesalahan dan pendalaman. Tahapan ini merupakan tahapan untuk memastikan apakah materi yang dikuasai peserta didik adalah ilmu yang benar dan akurat. Beberapa kegiatan belajar yang dapat dilaksanakan pada tahap ini diantaranya yaitu tanya jawab terbuka
angka tentang kegiatan simulasi yang telah dilakukan, presentasi dan diskusi di kelas hasil eksperimen peserta didik, pemberian umpan balik, pemberian koreksi tahap hasil diskusi kelas jika terjadi miskonsepsi, dan penegasan pemahaman peserta didik melalui presentasi visual yang menarik atau pemutaran dan lain sebagainya. Yang dilanjutkan dengan meminta peserta didik untuk membuat peta konsep atau peta pikiran atau menyusun soal pertanyaan terkait materi yang telah Nanti kalau di tahap ini melakukan koreksi ya, koreksi dan pendalaman dalam materi yang telah disampaikan itu, apakah peserta didik sudah mendapatkan materi itu dengan benar atau akurat gitu. Juga tahap ini juga bisa kita lakukan dengan tanya jawab kepada peserta didik, presentasi. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap keempat, tahap formasi memori, merupakan tahap merekatkan ikatan koneksi antar neuron agar lebih kuat. Di antara dapat dilakukan dengan cara menyediakan waktu khusus untuk peserta didik melakukan perenungan terkait materi yang baru selesai dipelajari, menyediakan area untuk peserta didik untuk mendengarkan musik, serta mengajak peserta didik untuk melakukan peregangan dan latihan relaksasi. Ya, sama kayak prinsipnya. Ini merupakan salah satu kegiatan SPK. untuk melatih tulang fokus siswa. Relaksasi tahap pelajaran. Iya. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu tahap integrasi fungsional atau penggunaan media. Nah, tahap ini dapat dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran secara bervariasi. Di antaranya dengan satu, mengondisikan peserta didik untuk bisa menyampaikan apa yang telah dipelajari kepada temannya. Misalkan mempresentasikan peta konsep yang telah mereka buat pada tahap sebelumnya. Yang kedua, mengondisikan agar peserta didik saling bertanya dan mengevaluasi satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu meminta peserta didik untuk mempublikasikan apa yang telah dipelajarinya dalam bentuk esai atau artikel. Nah, jadi dapat disimpulkan dalam tahap ini, tahap yang terakhir ini seperti tahap penutup sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita itu kan melakukan refleksi. Nah, refleksi tadi berbentuk peta konsep atau peta pikiran. Nah, setelah itu mungkin guru minta beberapa siswa untuk maju ke depan, mengungkapkan peta pikiran mereka mengenai apa yang telah mereka pahami atau yang belum mereka pahami. Nah, setelah itu peserta didik lain menyanggah dan memberi pendapatnya mengenai peta pikiran. Nah, di dalam tahap-tahapan pembelajaran berbasis selesai, kita juga ada 3 sub materi lagi, yaitu mengenai konsep dan prinsip pembelajaran digital, ragam pembelajaran digital, serta pembelajaran digital dalam praktek pembelajaran. Untuk yang konsep dan prinsip pembelajaran digital, kita ada ketemu. Yang pertama yaitu konsep dari pembelajaran digital, yaitu pengertiannya pembelajaran digital meliputi aspek perangkat keras atau infrastruktur berupa perangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk memberikan data, pesan, teks, grafis, video maupun audio. Dengan kemampuan ini, pembelajaran digital dapat diartikan sebagai suatu jaringan komputer yang saling terkoneksi dengan jaringan komputer lainnya ke seluruh penjuru dunia dalam digital 1998.
mengingat pembelajaran digital sebagai metode atau sarana komunikasi yang mampu memberikan manfaat besar bagi kepentingan para peneliti, pengajar, dan pembelajar, maka para pengajar perlu memahami karakteristik atau potensi pembelajaran digital agar dapat memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan pembelajaran. Keuntungan pembelajaran era digital adalah media yang menyenangkan sehingga menimbulkan keterkaitan pelajar pada program-program digital. Jadi pembelajaran digital ini meliputi perangkat keras yang seperti komputer, Pembelajaran yang berbasis teknologi, ya. Kemudian prinsip-prinsip penerapan pembelajaran digital boleh teman-teman jelaskan apa aja? Prinsip penerapan pembelajaran digital ada 5. Yang pertama, personalisasi. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, aksesibilitas. Yang keempat, penilaian. Dan yang terakhir, lanjut. Selanjutnya ada ragam pembelajaran digital. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK adalah hal mutlak yang harus dikuasai guru pada saat ini. Tidak cukup dengan wawasan yang luas tentang suatu bidang, tenaga pengajar dituntut juga untuk melek teknologi. Alasannya adalah agar para pengajar atau guru di Indonesia dapat bersaing secara global untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang efektif. Itu menurut Widyawati 2003. Selanjutnya ada 7 alat yang harus digunakan oleh para guru yang dapat digunakan. Boleh sebutkan apa saja? Pertama itu ada gadget, yang kedua ada platform belajar daring, 3 ada podcast, 4 ada blog, kemudian yang kelima itu ada digital video dan animasi, keenam itu ada platform desain grafis, yang ketujuh itu ada ilustrasi dan animasi. Kemudian yang ke itu ada pembelajaran digital dalam praktek pembelajaran. Nah, berikut merupakan tentang bagaimana cara implementasi pembelajaran teknologi berbasis. Yang pertama itu melakukan analisis, yang kedua membangun brand design, yang ketiga menyiapkan fasilitas, yang keempat menyiapkan SDM atau sumber daya manusia sebagai hak dalam proses belajar, yang kelima mengadakan pelatihan untuk guru, yang keenam pemilihan data komunikasi teknologi, dan yang ketujuh yaitu melakukan riset. Jadi cukup ya teman-teman diskusi kita pada hari ini mengenai materi neuroscience dan Teman-teman, apakah ada yang bisa menyimpulkan diskusi kita pada hari ini? Boleh? Pada diskusi kita pada hari ini kita tuh belajar tentang pengertian, kapasitas dan prinsip-prinsip apa, kemudian tahap pembelajaran pembelajaran neuroscience, prinsip-prinsip dan cara kita belajar. Jadi neuroscience itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai sistem saraf otak dan seluruh fungsinya. Sebagaimana itu proses berpikir yang terjadi dalam otak manusia. Otak akan menyimpan dengan baik informasi pengetahuan yang akan terjadi jika informasi tersebut sering digunakan atau dibuang. Kecerdasan peserta didik sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya sambungan atau sinapsis antar sel neuron dan di dalam otaknya. Dan untuk meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron dan pada otak dapat dilakukan dengan cara mengkalibrasinya dengan lingkungan yang kaya akan bahasa belajar. Kemudian kita ada juga membahas tentang digitalisasi, di mana pembelajaran digital itu
satunya satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk menghidupkan data berupa grafis, teks, pesan, video maupun audio. Nah, dengan kemampuan ini untuk belajar digital dan adik-adikan sudah bisa hidup kita yang paling berkomunikasi untuk lainnya ke seluruh dunia. Mungkin itu kesimpulan dalam diskusi kita pada hari ini. Berarti sudah selesai ya diskusi kita pada kali ini ya. Nanti hasil diskusinya jangan terkirim ke PA. Baiklah, sekian diskusi kami pada kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika ada kata-kata yang salah dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.